Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Yudit Channel. Hari ini kita akan membahas tentang perdagangan antar negara. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Dengan perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam hal komunikasi digital dan transportasi, jarak bukan lagi halangan untuk melakukan perdagangan antar daerah. Hal yang sama juga berlaku untuk perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara menimbulkan kegiatan ekspor dan impor. Pengertian ruang dan lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, atau pemerintahan suatu negara dengan negara lainnya. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu 1. Pemindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. 5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Dan untuk memahami kedua istilah tersebut, silakan kalian dengarkan uraian berikut ini. 1. Ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan, dan pelaku ekspor ini disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, seperti dolar Amerika. Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membayar impor. 2. Impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya, uang tersebut digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit. Banyak sekali barang tambang dimasukkan ke dalam kategori non-migas seperti nikel dan batu bara. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Sebagai regulator, pemerintah mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan menggiatkan ekspor. 4 jenis kebijakan yang dikeluarkan pemerintah antara lain: 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Pemerintah
dapat memberikan kemudahan bagi produsen barang ekspor. Kebijakan yang mempermudah ekspor seperti kemudahan mengurus perizinan dan memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitas dapat berupa bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, dan bantuan kredit dengan bunga rendah. Berbagai kemudahan ini akan membuat produsen bersemangat untuk meningkatkan produksi. Dengan harga faktor produksi yang murah, produsen dapat menurunkan harga jual dan meningkatkan daya saing perusahaannya. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk memperkirakan biaya produksi secara akurat. Dengan kepastian nilai rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga saat menjual produk di pasar internasional. Keadaan ini akan meningkatkan kepercayaan eksportir untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Pelemahan nilai tukar rupiah adalah salah satu permasalahan ekonomi. Jika impor terlalu tinggi dan ekspor terlalu rendah, negara kita akan kekurangan mata uang asing seperti dolar Amerika untuk membayar impor. Jika dolar Amerika menjadi langka di dalam negeri, maka nilai tukarnya terhadap rupiah akan sangat tinggi. Sebagai siswa, bijaksanalah ketika membeli barang. Cintai produk dalam negeri agar produsen dalam negeri semakin bertumbuh dan kegiatan impor semakin berkurang. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian mengenai perdagangan internasional dilakukan oleh negara-negara. Melalui perjanjian ini, setiap negara bersedia untuk menjadi pembeli atau penjual atas suatu barang. Tujuannya adalah agar masing-masing negara dapat memperoleh keuntungan. Dengan perjanjian dagang ini, penjual dalam negeri atau eksportir dapat dipastikan dapat memasuki pasar luar negeri. Selain itu, pembeli juga dipastikan dapat bertransaksi dengan penjual tertentu sesuai kriteria yang disebutkan dalam perjanjian perdagangan. 4. Meningkatkan promosi. Dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri ke pasar internasional, eksportir harus melakukan promosi. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan barang dan jasa. Promosi dagang dilakukan oleh individu, lembaga swasta, atau bahkan pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri dapat melakukan promosi melalui Kantor Pusat Promosi Dagang Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Center (ITPC). Lembaga ini mempunyai tugas untuk mengenalkan produk-produk Indonesia ke calon-calon pembeli di luar negeri. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan lanjutan dari perdagangan antar negara lainnya. Wassalamualaikum.